Baik, materi pertama adalah peradaban Islam di Spanyol. Peradaban Islam di Spanyol dimulai pada abad ke-8 setelah pasukan Moor dari Afrika Utara menaklukkan semenanjung Liberia pada tahun 711 Masehi. Puncaknya terjadi selama periode Al-Andalus, ketika kota-kota seperti Cordoba, Granada, dan Sevilla menjadi pusat-pusat keilmuan, seni, dan arsitektur Islam. Pada abad ke-10, Cordoba menjadi salah satu kota terbesar di dunia dengan populasi lebih dari 1,5 juta penduduk. Namun, perpecahan politik dan konflik internal menyebabkan kelemahan peradaban ini. Pada abad ke-13, Reconquista, kampanye militer untuk merebut kembali semenanjung Liberia, mencapai puncaknya dengan menaklukkan Granada pada tahun 1492 oleh pasukan Katolik Spanyol di bawah Raja Ferdinand XI dan Ratu Isabella I. Ini menandai berakhirnya dominasi Islam di Spanyol dan dimulainya era Spanyol modern. Meskipun demikian, warisan Islam tetap terlihat dalam arsitektur, seni, dan ilmu pengetahuan yang ada di Spanyol saat ini. Baik, selanjutnya materi kedua, dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah merupakan dinasti penguasa yang berpusat di Mesir dan berdiri dari tahun 909 Masehi hingga 1171 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Ubaidullah Al-Mahdi, keturunan dari Ali, sepupu dan menantu Nabi Muhammad, dan Fatimah, putri Nabi Muhammad. Puncak kejayaan dinasti Fatimiyah terjadi pada masa pemerintahan Imam Chalib Al-Mu'iz yang memindahkan ibu kota ke kota yang baru dibangun, yaitu kota Kairo. Selama pemerintahan mereka, dinasti Fatimiyah mengembangkan pusat-pusat kebudayaan dan ilmiah serta mendukung seni dan arsitektur. Namun, konflik internal dan tekanan dari luar, terutama dari bangsa Saljuk dan tentara Salib, menyebabkan kelemahan dinasti ini. Dinasti Fatimiyah akhirnya runtuh pada tahun 1171 Masehi setelah diserang oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Runtuhnya dinasti ini menandai berakhirnya kekuasaan Fatimiyah dan dimulainya era Ayyubiyah di Mesir. Selanjutnya materi ketiga yaitu dinasti Al-Murabitun. Dinasti Al-Murabitun muncul pada abad ke-11 di Sahara Barat, didirikan oleh Abdullah ibnu Yasin. Kelompok ini menggabungkan aspek keagamaan, politik, dan militer. Al-Murabitun menaklukkan Maghrib dan Al-Andalus, memimpin menaklukkan kota Cordoba pada tahun 1094. Pemerintah Al-Murabitun ditandai dengan toleransi agama dan sistem administrasi yang efektif, namun pertengahan ke-12 kekuatan mereka menurun. Dinasti Al-Muaidun kemudian muncul di bawah Ibnu Tumar. Mereka berkumpul di Al-Murabitun dan melanjutkan ekspansi di Maghrib dan Al-Andalusia. Al-Muaidun menegaskan otoritas sentral, mendorong reformasi keagamaan, dan memperluas infrastruktur jaringan. Di bawah Muhammad al-Nasir, mereka mencapai puncak kejayaan, menguasai sebagian besar Al-Andalus. Namun setelah kehancuran internal dan tekanan asing, Al-Muaidun
Pada abad ke-13, dinasti Marinid menggantikan Almohadun di Maghrib. Warisan Almorabitun dan Muhaidun mencangkup pengaruh keagamaan, arsitektur, dan dinamika politik yang membentuk sejarah Afrika di utara. Materi ke-10 ialah Perang Salib. Sejarah Perang Salib yang terjadi hampir 4 abad dari abad ke-11 hingga ke-15 Masehi telah menjadi salah satu peristiwa paling menentukan pada abad pertengahan. Selain bagi Eropa, yang paling berdampak atas rangkaian peristiwa dalam sejarah Perang Salib adalah peradaban Islam. Beberapa dampak relatif jelas, tetapi banyak pengamatan harus terpaksa dibatasi pada generalisasi yang luas. Secara singkat, dampak dan konsekuensi dalam sejarah Perang Salib terhadap peradaban Islam adalah peningkatan xenofobia dan intoleransi antara Kristen dan Islam, di antara Kristen dan Yahudi, orang sesat dan penyembah berhala, peningkatan perdagangan internasional dan pertukaran ide dan teknologi, penggunaan presiden sejarah agama untuk membenarkan kolonialisme, peperangan, dan terorisme. Polarisasi timur dan barat berdasarkan perbedaan agama. Materi selanjutnya ialah dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk merupakan dinasti yang dibangun oleh para budak yang berasal dari berbagai suku dan bangsa, tapi mampu membangun satu tatanan oligarki militer oleh para budak yang berasal dari berbagai suku dan bangsa, tapi mampu membangun satu tatanan oligarki militer di wilayah asing. Para Sultan Mamluk mampu membangun sistem kekuasaan di wilayah Mesir dan Suriah yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Salib. Kemudian, selama beberapa waktu, dinasti Mamluk mampu menahan laju serangan pasukan Mongol. Berkat kegigihan dan kekuatan pasukan Mamluk, Mesir bisa bertahan dengan segala aset kekayaan intelektualnya dan selamat dari serangan Mongol yang telah memporak-porandakan Suriah dan Irak. Seandainya Mamluk tidak mampu menahan serangan pasukan Mongol, barangkali tatanan sejarah dan peradaban di Mesir akan berbeda. Dengan keberhasilan pasukan Mamluk menghalaukan pasukan Mongol, maka kesinambungan budaya dan institusi politik masih berlanjut dan bisa dinikmati hingga masa kini, khususnya di Mesir. Dengan begitu, dinasti Mamluk telah memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan peradaban Islam. Selanjutnya, Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal merupakan kerajaan yang didirikan oleh Zahiruddin Bahur pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi. Kerajaan tersebut terletak di India dan beribu kota di Delhi. Keberhasilan ekspansi militer menandai berdirinya Mughal sebagai kerajaan besar. Pada bidang ekonomi, kerajaan Mughal mengembangkan sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Sumber utama finansial kerajaan Mughal bertumpu pada sektor pertanian, pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Kerajaan Mughal berhasil dalam bidang arsitektur. Salah satu puncak karya arsitektur pada masa tersebut adalah Taj Mahal. Materi selanjutnya ialah Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani merupakan kekhalifahan yang cukup besar dalam Islam dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan Islam di Asia.
Afrika dan Eropa. Berdirinya Kesultanan Turki Utsmani merupakan awal kebangkitan Islam setelah sebelumnya Bani Abbasiyah menjadi pusat peradaban Islam yang diluluh lantakan oleh invasi bangsa Mongol dari Asia Tengah dan menjarah kota Baghdad sehingga tak tersisa. Kemudian Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi dikatakan sebagai salah satu dinasti terpenting dalam sejarah Iran. Kerajaan Safawi merupakan salah satu negeri Persia terbesar semenjak penaklukan Muslim di Persia. Pada masa pemerintahan Ismail, Safawi berhasil mengembangkan kekuasaannya sampai ke daerah Mazandaran, Guran, Yazd, Diyarbakir, Baghdad, Sirwan, dan Khorasan hingga meliputi daerah Bulan Sabit, Subur atau Petrilet Crescent. Yang terakhir, sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia melewati perjalanan panjang. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, yang saat itu masih dikenal dengan Nusantara, masyarakat menganut kepercayaan Hindu dan Buddha. Tak heran jika saat ini banyak dijumpai tempat ibadah dengan akulturasi kebudayaan tersebut. Sejarah mencatat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Perdagangan maritim menjadi jalur utama penyebaran agama ini. Pedagang-pedagang Muslim dari berbagai wilayah seperti Gujarat, India, dan Timur Tengah datang ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia membawa bersama ajaran Islam. Itulah tadi pemaparan dari kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.